Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan ACC serta seluruh pelanggan ya. Pelanggan setia. Kalau pelanggan harus setia, kalau nggak setia berarti bukan pelanggan. Saya bersyukur sore hari ini bisa silaturahmi. Silah itu artinya nyambung. Rahmi itu artinya kasih sayang. Orang silaturahmi berarti nyambung rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka Gus Miftah sowan ACC ini dengan menggunakan cinta, Pak. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka mudah-mudahan sowan saya ke sini ada kebaikan, ada ilmu yang bisa kita dapatkan sesuai dengan janji Rasulullah Muhammad SAW. Orang silaturahmi itu satu, dipanjangkan umurnya, dua, dimudahkan rezekinya, dan yang tiga, insya Allah dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Dan yang keempat, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Karena saya dikasih materi tema yang pertama kita akan membahas soal cicilan kehidupan. Cicilan kehidupan. Yang pertama adalah soal perjodohan. Perjodohan. Mungkin karyawannya Bapak banyak yang jomblo, Pak ya. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, insya Allah. Jadi ya pilihannya dua. Kalau nggak segera nikah ya mati gitu. Nah, ngomong soal jodoh. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu sudah punya kemampuan, menikahlah. Jadi kalau punya kemampuan, menikahlah. Saya pikir kalau karyawan ACC pasti punya kemampuan lah. Kemampuan lahir dan batin. Menikahlah. Fa illam yastati' fa alaihi bisaum. Maka kalau kamu tidak bisa menikah itu pilihannya cuma puasa. Pertanyaannya begini, kenapa kalau nggak bisa menikah disuruh puasa? Saya itu kalau ngaji di klub malam atau di lokalisasi, saya selalu ambil hari di mana saya berpuasa. Kebetulan saya aktivis puasa Dawud. Puasa Dawud itu sehari puasa sehari enggak. Itu seperti yang diajarkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak. Termasuk bulan Ramadan ini saya juga Dawud. Oh ya enggak kok mandu-mandu, masa Ramadan kok Dawud? Ya enggak. Sebulan penuh. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kalau kita belum bisa menikah disuruh berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena puasa itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Maka pilihannya para pemuda itu dua. Kalau kamu belum bisa nikah ya kamu puasa. Kalau kamu nggak mau puasa ya kamu nikah. Kenapa? Karena nikah ini bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Maka saya pikir nggak ada alasan kalau Anda kemudian sudah punya kemampuan untuk menunda-nunda pernikahan. Maka kemudian dalam Ar-Rum ayat 21 disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahwa kita oleh Allah sudah diciptakan pasangan dari jenis kita. Artinya manusia dengan manusia. Makanya kalau di YouTube itu ada orang ngaku nikah dengan ular itu halu. Itu berarti dia gelai. Karena nggak mungkin seseorang itu menikah dengan ular. Ya manusia dengan manusia. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Karena Allah menciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan jenis perempuan. Dan ini berpasang-pasangan. Maka kalau menikah ya laki-laki harus dengan perempuan. Pertanyaannya begini, ada nggak jenis kelamin banci? Nggak ada. Kalau dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu artinya berjenis dua kelamin. Jadi ada ceweknya, ada cowoknya. Lah dia akan dijadikan cewek atau cowok itu menurut analisa medis. Contoh begini yang terbaru. Seorang anggota TNI, kemudian dia juga atlet bola voli. Namanya siapa? Andi Manganang. Dari kecil sampai umur sekian dia dianggap cewek. Ternyata setelah dioperasi menggunakan analisa medis berikutnya ternyata dia cowok.
Maka kemudian secara fikih dia dihukumi secara cowok. Makanya kalau kemudian ada orang ngaku banci di Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Itu rata-rata hanya salah pergaulan. Karena kebetulan saya juga merupakan guru dari teman-teman yang ngaku banci yang ada di Jogja. Jamaah banci saya itu ada 300. Dan itu pengajian yang paling mengerikan sedunia. Mengerikan sedunia. Dan rata-rata banci itu namanya palsu. Nggak ada nama asli. Namanya siapa? Sucipto. Apa itu? Susunul lancip diganjel boto umpamanya gitu. Jadi nggak ada banci, istilah banci itu nggak ada. Maka ini menikah. Lah, kehebatan kemudian menikah ini dikatakan Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa membenci sunnahku, dia bukan merupakan golonganku. Maka punya kemampuan nikah. Mbak-mbak punya pasangan yang senang sama kamu, pilihannya cuma 2. Kalau ada cowok yang suka sama kamu, pilihannya cuma 2. Apa itu? Halalkan atau tinggalkan. Makanya Gus Miftah sering bilang, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Nah, kalau ada orang senang ya langsung, jangan ditunda-tunda. Karena ketika ditunda-tunda yang dirugikan siapa? Cewek apa cowok? Cewek. Cowok begini, kalau cowok itu kan punya prinsip ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Wow, itu cowok. Makanya kalau pelanggan setia ini suruh milih, Anda milih mana? Ada rasa namun nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa? Kamu pilih mana? Ada status tapi nggak ada rasa, atau ada rasa tapi nggak ada status? Tentunya ya harus ada rasa plus dijadikan status gitu. Lah, ini perintahnya adalah menikah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang kemudian dibenci oleh Rasulullah gara-gara tidak segera menikah. Apalagi sekarang nggak mau nikah malah kumpul kebo. Hati-hati loh, jangan kumpul kebo. Karena kalau kamu kumpul kebo, anaknya namanya gudel. Ya, karena kebo itu anaknya namanya gudel. Dalam hal ini kemudian kita diperintahkan Rasulullah untuk segera menikah. Maka bagi para jomblo kemudian Anda harus yakin bahwa jodohmu itu pasti sudah disediakan oleh Allah. Karena saya meyakini Allah menciptakan manusia berpasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Artinya apa? Diragukan kemanusiaannya. Yang jomblo segeralah, karena di dalamnya banyak ibadah. Bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik? 1, dengan cara beristikharah. Minta sama Allah, jadikan jodoh yang terbaik buat saya. Saya sering ditanya begini, jodoh itu siapa Gus? Sederhana kok. Jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu. Artinya apa? Secantik apapun dia tidak mau sama kamu, berarti bukan jodoh. Makanya supaya dia jadi jodohmu, bagaimana caranya? Diistikharoi. Apakah dia baik untuk saya? Apakah hanya istikharah? Enggak. Doa. Doanya gimana? Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Jadi doanya ada peninjauan kembali. Atau yang lebih galak lagi, ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ekstrim sekali doanya ini. Makanya saya pikir Anda tidak perlu meragukan jodohmu itu siapa. Jodohmu itu siapa. Makanya kalau memang sudah ketemu jodohnya, jangan berlama-lama. Dan saya sampaikan ya, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau ada karyawan ACC mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Cucunya Dajjal. Masa duwe gaji, punya pekerjaan kok nggak segera menikah? Eman-eman. Umumnya masih umur berapa? Saya sudah 40. Oh 40, udah nikah? Alhamdulillah. Tuh, yang kayak gini aja laku kok, gimana itu? Sudah 2. Oh, malu apanya yang 2? Anaknya. Oh, anaknya. Mau nambah nggak rencana? Cukup. Oh, cukup. Istrinya apa anaknya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau saya ditanya Gus Miftah nambah nggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena istri saya kebetulan Pak itu mau dimadu. Oh, istri saya mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun. Enggak jadi saya. Tapi saya punya prinsip, insya Allah saya setia. Walaupun saya sering di Jakarta, istri saya di Jogja, saya setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, karena direkam sama kamera. Ketahuan bisa berapa Pak? Gitu loh. Tapi coba yang ibu-ibu di luar sini Anda jawab ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga, Anda pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu cirinya apa? Suaminya baik, istrinya jelek. Kan Nabi Nuh istrinya nakal. Nah, yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Fir'aun itu suaminya jelek, istrinya solehah. Jadi jangan kaget kalau ada suaminya kok nakal, istrinya solehah. Itu ada Fir'aun. Kemudian yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya jelek. Dan yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Coba mbak-mbak dan ibu-ibu di sini Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh atau tipe keluarga Fir'aun, Abu Lahab atau Ibrahim? Rata-rata jawabannya Ibrahim. Padahal Ibrahim istrinya 2. Berarti kalau Anda pilih Ibrahim berarti siap-siap dipoligami. Langsung mbak-mbaknya jawab, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Maka saya pikir enggak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda soal pernikahan ini. Begitu seneng ya nikah. Itu tadi loh. Kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Tapi saya lebih suka menyebut bukan mantan, alumni. Jadi bisa reuni, bisa kembali lagi. Barangkali gambarannya seperti itu, Mas. Oke. Ya, selain terkait dengan jodoh, nah apalagi nih Abah yang akan dibahas di cicilan kehidupan ini? Kemudian orang yang nggak berani menikah itu biasanya apa? Meragukan rizkinya, meragukan ekonominya dan lain sebagainya. Saya dulu ketika menikah, saya itu nikah karena kepepet. Saya pengen nikah umur 25 tahun, saya akhirnya menikah umur 24 tahun. Jangan bilang kepepet, istri saya hamil duluan ya gue ajar loh, enggak. Saya itu menikah umur 24 tahun, kenapa? Karena saya sebenarnya pengen nikah umur 25 tahun. Tapi gara-gara saya sering disindir sama kiai-kiai. Saya itu kan dari dulu sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Sebagaimana kemarin saya memberikan nasihat kepada Atta Halilintar. Saya dari dulu, persoalannya adalah kiai-kiai saya bilang begini, Gus, kamu itu belum menikah kok berani memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah, kan nggak pantas. Katanya itu namanya Tony Boster, waton munin dobose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir gitu. Ban becak nggak pakai pelek, waton jeplak nggak pakai utek katanya. Gajah dibelangkoni nggak muat, gede banget kan kepalanya. Saya bilang ya nggak masalah lah. Apakah orang yang menasihati orang menikah harus menikah terlebih dahulu? Enggak. Apakah harus praktek? Enggak. Contohnya Mbah Mudin, Mbah Kiai itu memberangkatkan jenazah padahal dia belum pernah mati. Apa kiainya harus mati duluan? Kan enggak gitu loh. Tapi akhirnya gara-gara itu saya kepepet untuk nikah. Saya kenal sebulan langsung saya lamar. Karena prinsip saya dua itu tadi. Kalau kamu suka sama cewek pilihannya dua, satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Makanya kemudian saya lamar. Lah begitu saya lamar, mertua saya tanya begini, Pak, kamu berani melamar anak saya? Kelebihan kamu apa, kekuranganmu apa? Waktu itu saya jawab, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihan saya apa? Banyak kekurangan. Kekurangan saya apa? Enggak punya kelebihan. Wah keren toh gitu loh. Saya bilang sama mertua saya begitu. Kelebihan saya banyak kekurangan dan kekurangan saya enggak punya kelebihan. Tapi gara-gara mertua saya nantang, saya bilang, hei bapak mertua, tolong dengarkan. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Coba barangkali teman-teman pelanggan begini, Anda itu hidup di dunia atas kemauanmu, kemauan orang tuamu, atau karena diundang oleh Allah? Coba yang jawab. Tentunya karena diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah. Kalau Anda bilang karena orang tua, siapa bilang? Orang tua bikin anak nggak jadi-jadi banyak kok. Karena memang anak itu kan rahasia, Pak. Nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi, itu banyak itu. Maka namanya anaknya Muhammad Ronaldo. Jadi ternyata kita hidup di dunia itu karena undangan Allah. Lah pertanyaan saya begini, kalau Anda hidup diundang oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab dengan hidupmu? Ya tentunya Allah. Allah. Kalau Anda hidup di dunia atas undangan Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidupmu itu siapa? Allah. Sama halnya saya diundang oleh ACC, yang bertanggung jawab dengan siapa saya? ACC. Makanya kalau Anda diundang hidup di dunia oleh Allah, caranya adalah yakinlah bahwa hidupmu akan dicukupi oleh Allah. Artinya kalau kamu meragukan rezekimu berarti kamu meragukan Allah. Kalau saya diundang sama Bapak di ACC, saya nggak perlu repot-repot mikir amplop. Kenapa? Karena yang mikir amplop ACC. Saya nggak usah ikut-ikutan mikir. Kenapa? Karena kalau saya mikir malah dikira panitia. Yang penting kan nggak usah mikir gitu loh. Padahal ini di jam yang sama ada acara di istana. Saya datang ke ACC. Kenapa? Karena di istana saya nggak diundang. Ya betul sekali. Jadi kalau kemudian kita hidup di dunia ini karena undangan Allah, yang tanggung jawab dengan hidup kita itu Allah.
Contoh begini, kamu saya undang untuk yasinan di tempat saya. Kamu nggak usah repot-repot mikir konsumsi. Kenapa? Karena yang mikir pasti saya. Makanya kemudian konsep rizki ini kita diingatkan dalam Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi rizkinya dijamin oleh Allah. Kamu tahu cecak nggak? Tahu, Bah. Nah, cecak. Cecak itu mungkin makhluk Allah yang bisa protes sama Tuhan. Kenapa? Cecak itu merambat di dinding, tetapi rezekinya terbang. Wujudnya apa? Nyamuk. Cecak nggak bisa terbang, rezekinya nyamuk terbang. Kalau toh kemudian cecak ini harus protes sama Allah, dia boleh dong. Tapi ternyata mekanisme keadilan Tuhan itu luar biasa. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Nyamuk yang mendatangi cecak, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ada lagunya ya, Bah ya? Nah, iya kan? Satu-satunya lagu anak TK yang saya suka cuman ini. Yang lain saya nggak suka. Okay. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu lagu bohong itu. Belalang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Nggak ada, bro. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya, bro. Kalau anaknya siang minum susu malam minum susu. Kalau siang makan nasi malam minum susu, bapaknya gitu. Itu lagu ngawur itu. Tapi memang di Indonesia itu banyak lagu hoak kok, Pak. Kamu tahu nggak? Ada lagu judulnya hoak. Di sini siapa yang tahu? Lagu judulnya hoak. Tahu, Pak? Enggak. Ada lagu judulnya hoak. Liriknya apa? Hati senang walaupun tak punya uang, itu hoak kok itu. Mana ada? yang suka. Apalagi cewek. Cewek itu kan hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Cewek dilawan. Maka kalau kamu lihat, uang itu gambarnya dari 100.000 sampai 2.000 gambarnya apa? Cewek menari. Uang 100.000 gambarnya apa, Pak? Cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000 cewek menari. 5.000, 2.000 cewek menari. Coba dilihat. Ada yang bawa enggak? Uang itu dari 100.000 sampai 2.000 gambarnya adalah cewek menari. Pertanyaan saya, kenapa uang itu gambarnya mesti cewek menari? Karena hanya uanglah yang bikin cewek bahagia dan happy. Oh, iya kan? Kalau gambar uang 1.000 baru bapak-bapak bawa pedang. Kenapa? Karena pada hakikatnya suami itu bekerja, maka ada istilah workshop, suami work, istri shop. Nah, gitu. Hati-hati. Makanya kalau kemudian kita meragukan rezeki kita, berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Dijamin rezekimu, yakin. Makanya dulu ketika saya menikah, awalnya Pak, saya dulu molimo, kata orang Jawa. Molimo itu apa? Madep mantep mangan melu morotuo. Jadi semuanya ikut morotuo. Bahkan M-nya 10, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Jadi kalau morotua marah-marah, menantu meneng diam saja. Bahkan akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma 1 M, apa? Matamu, dia bilang. Lah, maka kawan-kawan di ACC saya pikir Anda nggak perlu meragukan rezekinya. Insya Allah, berapapun itu cukup. Persoalannya adalah kita lebih percaya dengan gaji tapi nggak percaya dengan rizki. Padahal ada perbedaan yang sangat signifikan antara gaji dengan rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Apa bedanya gaji dengan rizki? Gaji itu bulanan, rizki kapanpun bisa datang. Gaji ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji itu hanya uang, rezeki tidak harus berbentuk uang. Gaji dari bos, rezeki dari Allah Ta'ala. Banyak sedikitnya gaji tergantung berapa lama dia bekerja. Tapi banyak sedikitnya rezeki tergantung bagaimana dia dekat dengan Allah Ta'ala. Beda, Pak. Kalau gaji bisa tertukar, rezeki nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin tertukar. Makanya di sini ada karyawan ACC di rumah juga nyambi kerja apa, ternyata juga dapat hasilnya. Lah, pertemuan seperti ini juga bagian dari rezeki. Makanya disitulah kemudian bersyukurlah dengan apapun yang kamu hari ini miliki. Kenapa? Bahkan bersyukurlah dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kalau kemudian hari ini kamu merasa hidupnya gajinya kurang banyak, cicilannya banyak, keluarganya butuh duit untuk THR dan lain sebagainya, kamu nggak punya uang, silahkan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Emang cuman kamu tok, semuanya juga ngerasain itu loh. Makanya kalau kamu merasa hidupmu dipenuhi oleh masalah, kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia.
Kenapa? Karena kalau diselimuti oleh wijen berarti onde-onde. Kenapa kok cobaan pasti banyak? Ya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Iya kan? Maka disitulah kemudian kita butuh istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Lah, ciri orang istiqomah itu adalah diam. Cirinya, cirinya orang istiqomah itu ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Itu bro. Luar biasa ya. Ya, Bah. Tadi di awal sudah dibuka dengan soal konsep jodoh, kemudian konsep rizki. Konsep rizki. Barangkali sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Oke, pertanyaan mungkin boleh yang sudah ini live, masuk. Ini live ya? Ini live, tapi kita akan kumpulkan pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Ya, nanti kita akan bacakan. Mungkin sambil menunggu panitia menyiapkan pertanyaannya. Ini Q&A. Oke. Ya, kita selingi dan pertanyaan ya, Bah ya. Saya bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Yusna. Nah, pertanyaannya mau tanya, bagaimana caranya mengusir rasa malas untuk sholat dan baca Al-Quran? Karena terkadang iman sering turun naik katanya, Bah. Ya, iman itu seperti angin, kata Imam Al-Ghazali. Al-imanu karih, iman itu seperti angin. Yang namanya angin kadang-kadang pelan, kadang-kadang kenceng. Lah, bagaimana kemudian supaya kamu tidak malas sholat? Pikirkanlah, hayatilah seolah-olah sholat yang kamu lakukan itu merupakan sholat terakhir bagi kamu. Maka sholat itu bukan anytime, sholat itu bukan no time, apalagi no time. Tapi sholat itu harus every time dan juga harus on time. Kenapa? Karena kematianmu datangnya adalah anytime. Modar gue, ayo gue. Waduh, jawabannya langsung menolak tuh ya, nggak ada alasan lagi. Saya ulangi ya, sholat itu bukan no time. Ya. Apalagi sholat itu bukan sometime, apalagi non time. Ya. Tapi sholat itu harus full time dan juga on time. Kenapa? Karena kematianmu anytime. Makanya saya pikir begini, Anda yang Muslim ya sholat, yang Kristiani ya ke gereja. Ya. Orang Indonesia itu kan jadi ribut gara-gara apa? Gara-gara ngaku Islam tapi nggak taat dengan agamanya, ngaku Kristiani juga nggak taat dengan agamanya. Saya pikir yang Muslim ya Jumatan, kan keren itu loh. Yang Nasrani hari Sabtu Minggu ya ke gereja. Saya punya tetangga Kristen. Tapi setiap kali saya suruh ke gereja jawabannya apa? Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya nggak pernah ke gereja kalau gitu. Nah, jadi gitu. Jadi anggaplah sholat itu merupakan sholat terakhir bagi kamu. Itu sudah cara paling baik ya Ustaz. Seolah-olah besok mati. Seolah-olah besok mati. Jadi nggak ada alasan untuk menundanya. Kita jawab satu pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan kedua dari Desi Irawati. Bagaimana kiat-kiat dan doa agar kita dapat selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan bisa selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan juga agar bisa amanah dalam melunasi kewajiban kita terhadap hak orang lain. Bagaimana nih, Abah? Ini satu pertanyaan isinya 3. Ini kelihatan orangnya banyak masalah ini. Orangnya banyak masalah ini. Desi Irawati, Des, kamu banyak masalah ya Des ya? Kita ruwet. Yang pertama, bagaimana agar kiat atau doa agar kita selalu merasa cukup. Jangan pernah membandingkan rezekimu dengan orang lain. Makanya persoalan urusan dunia kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat kepada orang yang tidak punya. Jangan melihat yang ke atas. Anda di sini rezekimu membandingkan dengan Pak Direksi. Wah, ya jelas memendasmu. Makanya jangan dibanding-bandingkan itu loh. Jangan dibanding-bandingkan. Yang jelas apa? Rezeki itu tidak akan tertukar. Maka syukurilah apapun yang ada. Jangan kemudian dibanding-bandingkan. Saya lebih suka begini ya. Ada 2 tipe orang. Ada sumaker sama kirmasu. Yang sumaker itu sugih macak kere. Ada yang kirmasu, kere macak sugih. Anda pilih mana? Yang kedua. Kere macak sugih. Lah itu salahnya. Rata-rata kita itu apa? Kirmasu, kere macak sugih. Padahal yang keren tuh hidup itu sumaker, sugih macak kiri. Sebenarnya dia kaya, tapi penampilan biasa-biasa saja. Maka ada istilah miskin sama sederhana. Pertanyaan saya, apa bedanya miskin dan sederhana? Apa bedanya? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Kondisi sama gaya itu berbeda. Beda. Kalau saya hari ini makan sambal dengan ikan asin,
Karena nggak ada yang lain, itu namanya miskin. Ya. Kalau hari ini saya makan ikan asin sama sambal, sebenarnya saya bisa makan yang lain, itu namanya sederhana. Kalau hari ini saya bisa naik umpamanya mobil mewah, tapi saya naik mobil biasa-biasa saja, itu namanya sederhana. Tapi kalau saya tidak punya apa-apa dan saya memang naiknya cuma ini, itu namanya miskin. Lah, hidup kita itu sekarang begini. Saya pikir kalau Anda bekerja di ACC hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, pasti cukup. Yang nggak cukup itu untuk memenuhi keinginan hidup. Makanya Gus Miftah sering bilang, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kata orang Jawa apa? Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Maka supaya kemudian saya bahagia, saya punya prinsip. Ini jawabannya tak rangkum jadi satu ya. Jawaban saya adalah liyakil lama tafrahu bih yakil lama tahzanu bih. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kekecewaanmu. Kenapa orang itu kekecewaannya besar? Karena ekspektasinya terlalu halu, terlalu berlebih-lebihan. Kalau kemudian standar hidupnya itu nggak terlalu tinggi, maka potensi kekecewaannya juga kecil. Nah, disitulah kemudian saya menerapkan konsep kebahagiaan ala Gus Miftah. Apa? Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Mesti enak. Ya, standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Oh, itu baru keren. Ya, kita lanjut lagi ke materinya. Apa? Mau tanya apa kamu? Tadi kan terkait tujuan kehidupan. Kalau saya simak nih dari yang disampaikan oleh Abah nih, ini lebih ke arah tahap kehidupan mulai dari perjodohan, kemudian rizki. Satu lagi soal apa kamu mau tanya? Mungkin bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Oh, masa depan. Oke. Doa yang paling sering dibaca oleh kita dan semua orang hafal, itu doa apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata yang diinginkan oleh orang itu cuma dua. Dunianya enak, akhiratnya enak. Fid dunyanya hasanah, baik, dan di akhiratnya juga hasanah. Nah, maka kemudian kita ingat, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ingat, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi kalau kita sedang bekerja, Anda nagih orang dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Anda akan hidup selama-lamanya. Tapi ketika sudah sholat, sudah ibadah, sudah ke masjid, sudah ke gereja, ingatlah bahwa Anda besok seolah-olah akan mati. Maka di situ kemudian perlu kita rencanakan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada satu dalil bunyinya apa? Husnut tadbir nisful ma'isah. Baik perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Maka saya sendiri selalu menerapkan apa? Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Banyak orang yang hanya menulis tapi tidak melakukan. Dan banyak orang yang melakukan tapi tidak pernah ditulis. Maka konsepnya adalah husnut tadbir nisful ma'isah. Anda punya target dan pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan. Saya dulu bilang begini, hampir tidak mungkin ketika seorang Miftah membangun pondok pesantren dengan santri yang gratis. Kenapa? Karena dulu zaman kuliah, saya termasuk orang yang paling tidak pernah mendapatkan kiriman wesel dari orang tua saya. Kamu dulu kuliah dapat kiriman toh? Dapat lah. Saya sama sekali nggak dapat kiriman. Saya waktu itu posisinya ngekos saja nggak kuat. Maka saya harus tinggal di masjid. Namanya James Bond. Jaga masjid dan kebon. Jaga masjid dan kebon. Dan saya nggak punya apa-apa. Setiap kali saya mau makan saya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, hari ini saya nggak kuat makan, tapi satu saat nanti saya harus bisa memberi makan orang. Itu hampir mission impossible. Saya ngekos saja nggak kuat. Tapi saat itu saya kemudian matur sama Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini saya nggak bisa ngekos. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tinggal bagi orang. Ini namanya apa? Afirmasi. Yes. Afirmasi. Yeah. Keinginan-keinginan yang kemudian kita keluarkan dari mulut kita ditambahi dengan doa dan perbuatan. Dan akhirnya kemudian terjadi. Yang saya dulu nggak pernah bisa ngasih makan orang, sekarang saya bisa ngasih 250 santri gratis. Wow, yang dulu saya nggak bisa ngekos, sekarang 250 santri saya di pondok semuanya gratis, bisa tidur, bisa makan dengan nyaman.
Artinya apa? Hidup ini butuh direncanakan. Iya. Jangan kamu hidupnya seperti apa sih? Wes apa anane wae lah. Wah. Mengalir apa adanya itu kurang tepat ya. Padahal sekarang cewek sekarang bukan mau apa adanya, tapi ada apanya. Ya. Berapa banyak ada apanya? Ada apanya. Makanya saya pikir hidup kita butuh direncanakan. Kehidupan dunia butuh direncanakan, kehidupan akhirat juga butuh direncanakan. Ya. Contoh begini, biasanya salah satu kebiasaan kita di bulan Ramadan itu apa? Mudik. Ya. Orang yang mudik ke kampung halaman saja direncanakan sedemikian rupa. Anda mau pulang berapa hari, bekalnya apa saja, pulang ke Jakarta kapan? Direncanakan kan? Direncanakan, Mbah. Kita mudik ke akhirat nggak pernah direncanakan. Padahal mudik di dunia itu mohon maaf, tanggalnya ketahuan. Tujuannya kelihatan, itu direncanakan dengan baik. Saya pulang naik motor apa, saya pulang bawa apa, uang bekalnya berapa, di sana berapa hari, nanti pulangnya kapan. Direncanakan dengan istimewa. Tapi ketika kita mudik ke akhirat, yang datangnya kapan kita tidak pernah tahu, tujuannya seperti apa kita juga belum pernah tahu, tapi kenapa tidak pernah kita persiapkan. Maka kalau tahun ini kita dilarang mudik, santai saja. Nggak masalah, kamu nggak boleh mudik, asalkan hidupku bersamamu, Dek. Dek. Penting kita persiapkan mudik kita yang sebenarnya. Ya. Maka kemudian harus ada keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat, tapi jangan pernah melupakan urusanmu di dunia. Kalau kamu bilang udah nggak penting, hidup saya untuk akhirat saja, hati-hati. Di dunia juga butuh. Makanya Rasulullah itu pernah kaya. Rasulullah itu pernah menjadi juragan ekspedisi terbesar di tanah Arab. Rasulullah itu ketika menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa coba? 20 ekor unta. Satu unta itu harganya berapa? 20 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 400 juta. 20 ekor unta. Saya dulu ketika nikah dengan istri saya sama. Mas kawinnya seperti Kanjeng Nabi. 20 ekor kutu. Unta dari mana? Itu menunjukkan Rasulullah itu kaya. Iya. Umur 40 tahun sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad sudah kaya raya. Jadi Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun. Beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Nabi. Jadi pedagang itu 23 tahun, jadi Nabi hanya 20 tahun. Mohon maaf. Jadi pedagang 25 tahun, jadi Nabi hanya 23 tahun. Dari umur 40 sampai 63. Iya. Oh, kaya bro. Siapa bilang Kanjeng Nabi itu miskin? Karena dia kaya, doanya minta miskin. Kanjeng Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku besok di padang mahsyar bersama orang miskin. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kaya. Kalau kamu nggak usah doa itu, belum doa sudah miskin. Iya. Jadi tadi tips dari Abah ini adalah untuk urusan dunia kita harus membayangkan diri kita hidup selama-lamanya. Untuk urusan akhirat kita akan masih keesokan harinya. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus maksimal ya Abah ya. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan lagi nih Abah. Sudah ada lagi. Di pertanyaan ketiga ini dari Iswanto ya. Ketika kecil dulu selalu disemangati dengan kata-kata kebenaran akan menang dengan kejahatan. Kenyataan dalam kehidupan seringkali kebenaran kalah dengan kejahatan yang sudah direncanakan. Mohon petunjuk dan sarannya Bah untuk menghadapi kejahatan yang direncanakan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Dan katakanlah akan datang kebenaran dan akan hilang segala kejahatan. Kalau kemudian Anda tidak mendapatkan kemenangan itu di dunia, pasti Anda akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Nah, kalau kemudian bahasanya demokrasi itu menang kalah itu bukan berdasarkan benar atau salah, tetapi banyak dan sedikit. Karena di dalam demokrasi itu yang menang siapa? Yang banyak. Walaupun dia salah, dia jahat tapi banyak, menang. Itulah demokrasi. Tapi ketika kemudian kamu yakin itu, waqul ja'al haq wa zaqal batil, di akhirat yang menang pasti kebenaran. Jadi poinnya adalah tetap berupaya ya. Tetap optimis dan berupaya. Walaupun tidak menang di dunia, di akhirat pasti dapat kemenangan. Kemenangan di dunia itu kan apa ya? Relatif ya. Artinya kemudian itu bukan kemenangan mutlak.
Lah besok ketika kita menang itu ketika dihisap sama Tuhan kita selamat, lah itu baru menang. Betul. Ya Abah, ini sudah ada pertanyaan keempat dari Muhdis. Pertanyaannya, bagaimana cara istikharah untuk memastikan bahwa itu memang jodoh kita? Kalau kamu udah seneng sama cewek, yang istikharah jangan kamu. Itu subjektif. Ya kalau udah seneng mau nggak di istikharah ya tetap seneng gitu loh. Kalau udah istikharah ya tetap saja yang munculnya nama dia gitu loh. Yang istikharah siapa? Ibunya. Jadi kalau kamu sudah seneng sama cewek, yang istikharah kamu, nggak usah kamu istikharah, hatimu udah seneng. Yang namanya orang seneng itu apa? Tai kucing rasa coklat. Makanya kalau kamu istikharah, kalau ada dua pilihan sama-sama kamu seneng, lah kamu istikharah. Ya. Bila perlu dibanting saja nggak apa-apa, nggak usah istikharah. Jadi ibu dari ibu kita. Oke. Ibu kita. Ya. Jadi kalau memang kamu punya jodoh, ya. Seneng sama cewek, ibu suruh istikharah. Bener nggak ini jodohku? Ya. Kalau nggak bener ya dibenerin saja. Oke, harusnya terjawab ya Muhdis. Kita langsung ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara kita sebagai umat untuk membalansing antara cicilan kehidupan di dunia dan cicilan di akhirat dapat berjalan lancar? Nah ini dari Ricky Oktorian nih Pak nih. Saya punya prinsip, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Kalau dia hanya mengejar urusan dunia, urusan akhirat akan tertinggal. Tapi kalau dia bisa mengejar urusan akhirat, urusan dunia pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya itu tadi loh, kita itu lebih percaya kepada gaji dibandingkan dengan rezeki. Orang kayak saya itu kan nggak punya gaji, wong saya nggak bekerja, tapi saya punya rezeki. Ya kan? Lah banyak hari ini orang stroke. Kenapa? Karena terlalu banyak mikir gaji. Kamu tahu nggak stroke itu akibat apa? Akibat stroke gaji. Penyakit stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Ya. Itu berstroke gitu. Betul. Ya. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Coba dicontohkan. Nggak bisa. jangan Abah. Berarti memang dari situ pun sudah terlihat tidak seimbang, antara pemasukan. Makanya hidup itu harus ada keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Wah, ini tips terhindar dari stroke juga nih dari Abah ya. Kalau pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan ya stroke. Ya. Oke. Masih ada nih Abah pertanyaan dari siapa nih ya? Oke, namanya belum terlihat, cuma di sini disebutkan qala Rasulullah SAW tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara ini. Umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya sejauh mana diamalkan, hartanya dari mana dan digunakan untuk apa, tubuhnya untuk apa dia manfaatkan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nah pertanyaannya, bagaimana pendapat Gus Miftah agar kita sebagai karyawan bisa menjawab 4 pertanyaan ini di padang mahsyar, Bah? Ya. Artinya bagaimana kemudian umur, ilmu, harta, tubuh itu sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan sebagai karyawan? Ya untuk bekerja dan beribadah. Kenapa? Karena kerja itu ya ibadah. Kerja itu ya ibadah. Katakanlah begini, banyak orang itu egois. Dia kenapa nggak terawih kok masih bekerja? Ngurus dunia tok, nggak pernah mau ibadah. Orang bekerja itu juga ibadah. Kalau Anda sebagai security di ACC, malam-malam Anda kerja meninggalkan security-nya kemudian Anda terawih, malah sudah dipecat. Berarti saya nggak terawih dong. Kerja kamu sebagai security ketika waktu terawih itu juga ibadah. Karena kerja itu hukumnya wajib, terawih hukumnya sunnah. Maka apapun yang kita lakukan, termasuk bekerja ini diniatkan ibadah. Kan begitu. Tergantung niat ya, tergantung niat. Kemudian ilmunya untuk apa? Lah di sini kamu juga bisa berbagi. Kan Rasulullah mengatakan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Ya. Ketika kamu melihat teman kamu muslim, dia nggak sholat, kamu tegur dengan ilmumu. Masuk kamu nggak sholat? Ya. Itu sudah berarti kamu menggunakan ilmunya. Hartanya dari mana dan untuk apa digunakan? Ingat, saya punya prinsip. Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Ya. Orang makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Harta juga sama. Masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Ya. Coba kamu makan terus nggak keluar, watamu kembung bro. Apalagi kemudian yang dimakan nggak sehat. Ya. Kalau saya kenapa badan saya bagus? Karena saya ngatur pola makan.
Karena saya dulu berat badan saya 105 kilo. Kemudian saya berpuasa, saya no rice, no karbo, no sugar, no oil, saya enggak semuanya. Jadi saya dulu 8 bulan semuanya saya atur. Karena bagi saya masuk terus enggak ada yang keluar enggak sehat. Apalagi yang masuk itu enggak sehat. Barang enggak bagus. Maka kalau saya punya prinsip dalam makanan begini, Pak. Makanan itu yang di mulut rasanya enak, di tubuh pasti enggak bagus. Banyak enggak bagusnya. Tapi kalau di mulut rasanya enggak enak, di badan malah bagus. Contoh kopi. Kopi pahit sama kopi manis enak mana di mulut? Enak kopi manis, tapi ternyata di badan bagus mana? Enak kopi pahit. Karena kopi manis ada gulanya, ini nggak sehat, sementara kopi pahit nggak ada gulanya justru menyehatkan. Bagus untuk jantung dan untuk metabolisme tubuh. Nah, maka kalau kemudian hartanya dari mana? Harus jelas halalnya, dikeluarkan untuk apa? Sesuai dengan peruntukannya. Nah, makanya kemudian ada prinsip apa? Bersedekahlah dengan 3 hal. Kalau kamu punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Kalau punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Kalau punya tenaga, sedekahlah dengan tenaganya. Jangan jadi yang keempat. Udah enggak sedekah dengan ilmu, enggak dengan harta, enggak dengan tenaga, cerewet mulu. Wah, itu bahaya itu. Besok cangkemnya akan dihisap. Ya. Jadi dari 4 hal ini tadi, ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat nih buat para pelanggan setia ACC maupun insan ACC ya. Bagaimana umur kita selama bekerja pun bisa jadi ibadah. Asal niat kita diluruskan ya, Bah ya. Iya, termasuk kalian anak-anak IT, ngeset ini yang bagus itu juga ibadah. Wah. Menurut saya ini konsepnya kurang bagus. Ini bagi yang di rumah melihat ini bagus, tapi untuk yang di sini nggak bagus. Karena audionya nggak ada. Yang capek saya harus teriak-teriak. Ini seharusnya di sini ada audio, sehingga kemudian yang di sini juga bisa mendengarkan, yang di rumah juga enak. Kalau ini hanya bagus tuh yang di rumah, di sini saya capek. Karena kalau saya ngomong pelan pasti nggak dengar. Betul. Ini sebenarnya berbiaya mahal tapi sederhana ini. Kurang maksimal. Ini berbiaya mahal tapi nggak maksimal. Ya, nanti bisa jadi masukan buat kita. Ini bisa jadi evaluasi untuk yang kedua. Ini saya pikir kalau saya, Pak, kalau saya itu hanya zoom hanya dengan 1-2 kamera, hasilnya bagus. Yang mendengarkan di rumah keren, kan? Yang di studio juga bagus. Kalau kayak gini modelnya ya mohon maaf. Saya ngaji 1 jam tenggorokan saya jebol, Pak. Karena kalau saya nggak teriak kalian nggak dengar gitu loh. Harusnya ada sound sedikit yang ditaruh di gedung ini. Ini berbiaya mahal tapi nggak maksimal. Kesalahan bukan pada ACC, tapi pada EO. Kalau ada EO-nya. Terima kasih masukannya, Abah. Terus ada pertanyaan ke-7 nih, Abah. Kita akan bacakan mungkin sampai 10 pertanyaan. Assalamualaikum, bagaimana cara membangun suasana kerja yang saling menghargai satu sama lain tanpa saling curiga dan iri? Ini dari Marsetio. Wal hasada, Mas Marsetio Yeni. Ya. Oh. Marsetio kok Yeni ya? Marsetio Yeni. Ini jangan-jangan Laura. Laura wedok ora. Atau Lady Boy. Dipanggil Mars aja, Bah. Dipanggil Mars. Oh, namanya Yeni kok Mas? Marseto. Oh, Mars. Oh, ini Lady Boy nih. Iya. Wajahnya Lady, kakinya Boy. Ya. Ingat, salah satu yang dibenci sama Kanjeng Nabi itu apa? Hasud. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun naril hatoba. Hindarilah kamu, jauhilah dari kamu tentang hasud. Kenapa? Karena hasud itu akan memakan kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu api. Api membakar kayu bakar. Jadi kalau kamu punya rasa hasud dengan teman kerja kamu, pasti rezekimu enggak berkah. Teman kerja itu partner, bukan rival. Lah kita sering menganggap orang lain itu rival. Makanya hidupnya enggak tenang. Ini rivalnya begini, temannya begini. Makanya hidupnya enggak tenang. Ingat ya, teman kerja itu partner, bukan rival. Jadi jangan saling curiga. Sering saja kemudian kita melihat orang lain. Tapi kalau saya kemudian yang dicurigai, saya punya prinsip. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana kita merespon omongan orang lain kepada kita. Jadi kalau dicurigai ya asik saja gitu. Betul. Kayak saya kemarin ngaji di gereja dibully ya nggak apa-apa. Itu kan bukan pengajian, itu kan bukan pemberkatan, itu bukan peribadatan, itu peresmian gereja. Dan saya diundang untuk hadir sebagai pembicara orasi kebangsaan. Ya saya fan-fan saja. Saya dasar Miftah kafir. Waduh. Masa hanya seperti itu menjadi kafir itu? Iya. Tapi Abah sudah mencontohkan meresponnya dengan yang santai. Kalau saya bilang begini, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihanmu. Oh, santai bro. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Kamu tahu nggak? Kenapa kalau kamu posting di Instagram, di medsos, lebih banyak like-nya apa komennya?
Kalau kamu posting, lebih banyak like-nya apa komennya? Lebih banyak like-nya. Oh, pasti lebih banyak like. Iya. Kenapa kalau kita posting sesuatu lebih banyak like-nya daripada komennya? Jawabannya sederhana kok. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, makanya nge-like. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada jempol? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Jomblo kasihan. Iya. Oke. Sudah ada pertanyaan ke-8 nih, Abah. Bagaimana kita dapat menghindari perasaan ingin timbal balik atau balasan saat mencicil kebaikan? Seringkali kita berbuat kebaikan tetapi selalu berpikir ingin diperlakukan sama hidup orang kita lain. Itu ya kayak rentenir rata-rata. Hitung-hitungan tok. Kalau saya sedekah, saya pengen mendapatkan kembalian yang lebih banyak. Kalau saya begini, pengen begini. Kalau saya berbuat baik kepada orang supaya orang lain berbuat baik kepada saya. Itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya jernih seperti air putih. Artinya ketika dia melakukan sesuatu nggak punya pamrih apapun. Dia sedekah, soal kemudian gara-gara sedekah dikasih oleh Allah berlipat ganda, itu urusan Allah bukan urusan kita. Ya sudah, sedekah saja. Makanya kemudian apa? Lakukanlah segala sesuatu diniati hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka innal ladzina qalu rabbunallah, segala sesuatu diniatkan karena Allah. Kita itu dengan Tuhan pun hitung-hitungan kok. Kenapa kamu sholat? Karena saya pengen masuk surga. Kenapa kamu ibadah? Karena saya takut dengan neraka. Pertanyaan saya sederhana, kalau kamu ibadah hanya karena surga dan neraka, berarti kamu tidak akan pernah ibadah ketika Tuhan tidak pernah menciptakan surga dan neraka. Kalau saya beribadah kenapa? Oh, saya nggak enak sama Tuhan. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan saya kok, masa saya nggak pernah menyembah kepadanya itu. Nah, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi kalau Anda hanya beribadah hanya berdasarkan surga dan neraka, maka pasti Anda akan berhenti beribadah ketika Tuhan tidak pernah menciptakan surga dan neraka. Kalau saya masuk neraka pun mau, asalkan Allah ridho. Apakah orang di penjara itu semuanya susah? Enggak, ada yang bahagia. Siapa? Sipir penjara. Walaupun dia di dalam penjara karena dia punya kuasa oleh pimpinan, dia enak-enak saja itu loh. Iya kan? Di neraka kalau Allah ridho, nggak ada panasnya. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Kenapa? Karena Allah ridho. Maka yang harusnya kita cari itu apa? Ridho Allah, bukan hanya karena materi. Iya kan, kalau kemudian suami melayani istri lillahi ta'ala, istri melayani suami lillahi ta'ala, kan enak, jatuhnya cinta. Masa istri melayani suami hitung-hitungan? Umpamanya begini, bulan Ramadan itu kan amal 1 dilipat gandakan 1000. Jadi seorang istri melayani suaminya sekali saja di bulan Ramadan, itu sama hanya melayani suaminya 1000 kali. Maka besok selesai Ramadan, suaminya minta jatah, mah minta, istrinya jawab, sorry pak, depositonya masih banyak. Masih puasa. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi di pertanyaan ke-9 ini ada lagi nih, Abah, terkait surga tadi yang sudah Abah sampaikan ya. Nah di sini kenapa surga istri ada pada suami, bukan pada ibunya? Padahal seorang ibu mengandung anak laki-laki atau perempuan, sakitnya sama saja. Dari Mas Risno. Urutannya begini, surganya anak tergantung ketaatan kepada ibu, surganya istri tergantung ketaatnya pada suami. Dan surga suami ketika dia bisa membahagiakan anak dan istri-istrinya. Kebalik, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya atau anak dan istri-istrinya? Istri dan anak-anaknya ya. Kalau istri itu idealnya 3 mas. Istri. Istri. Kalau 1 iswan. Kalau 2 istu. Istri berarti 3. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu pasti jamak istri-istrinya. Tapi kalau kita ngomong itu mesti sensitif. Jadi surganya anak terletak pada hormatnya kepada ibu. Coba kamu jawab sekarang. Ada hadis bunyinya surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ya betul. Betul. Pertanyaan saya, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kalau yang setahu saya nih ya Bah ya, karena orang tua ibu kita yang mengandung 9 bulan. Salah. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Waduh, memang ilmunya masih jauh nih saya nih ya. Karena anak saya tanya, kenapa Abah surga itu terletak di bawah kaki ibu? Iya, karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anak saya jawabnya apa? Pantesan ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Ya. Ibu, istri surganya di mana? Terletak kepada taatnya kepada suami. Karena suami itu imam, perempuan itu adalah makmum. Tapi ayat ini seharusnya yang membaca itu cewek.
Kalau yang membaca cowok itu kayak menjajah. Ingat, laki-laki adalah imam. Makanya suami istri itu harus tahu dalil masing-masing. Dalilnya istri, dia mengatakan surga istri terletak di bawah kaki suami. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah imam, perempuan adalah makmum. Tapi sebagai laki-laki Anda harus mengatakan apa? Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah dia menghinakan seorang wanita kecuali dia pribadi yang terhina. Jadi bagaimana kemudian dia mendapatkan surga? Tanpa ridho suami. Maka dia harus mendapatkan ridho dan keikhlasan dari suami untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena kewajibannya kemudian sudah ada pasrah dari bapaknya kepada suaminya. Maka dulu ketika ada seorang istri, suaminya masih bepergian, zaman Rasulullah Muhammad SAW, dikabarkan kepadanya orang tuanya sakit, anaknya disuruh datang, dia tidak mau datang. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin dari suaminya. Sampai 3 kali bapaknya meninggal dunia. Maka peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah? Apa yang kamu lakukan benar, karena surgamu terletak pada ridho suamimu. Gitu. Makanya rasa ngeyel. Tapi biasanya suami itu ujiannya apa? Kalau istri itu ujiannya suami miskin. Kalau suami ujiannya istri galak. Tapi bagi Anda para suami yang punya istri galak, saya doakan. Seorang suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Rata-rata wali-walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Itu istrinya galaknya minta ampun. Maka kalau ada orang ACC, istrinya galak itu 2 kemungkinan. 1, kemungkinan Anda akan dengan menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke. Nah, karena nggak seimbang yang diberikan dengan pengeluaran. Gitu ya, Bah ya. Ya, kalau saya simak dari yang disampaikan Abah nih. Hebat suami apa hebat istri sih? Hebat istri. Ya, tetap hebat istri. Ya. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Ya, banyak sekali quotes dan tips-tips dari Abah sore ini ya. Dan kalah. Cowok sama cewek menang cewek. Iya. Cewek itu kelemahannya 1. Apa tuh, Bah? Terlalu banyak mengingat. Dan cowok kelemahannya juga 1. Terlalu banyak lupa. Bukan. Kalau cewek kelemahannya terlalu banyak mengingat. Cowok kelemahannya terlalu cepat melupakan. Makanya kamu jangan pernah punya masalah dengan istrimu. Kenapa? Karena istri itu ahli sejarah. Sekali saja kamu punya masalah, seumur hidup terus ingat. Makanya saya sarankan kepada karyawan ACC yang cowok, kalau kamu menikahlah dengan orang Arab. Oke. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Kamu tinggal teriak, Shadaqallahul adzim. Ya, tentunya ini selain insan ACC, pelanggan-pelanggan Siti ACC juga banyak sekali mendapatkan ilmu dari Abah nih. Kalau tadi di pertanyaan 9 tadi, Bah, saya melihat sebenarnya kalau semua mencari surganya, itu keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Bagaimana anak ingin gambaran rumah tanggamu itu surga atau neraka dilihat dari wajah istrimu. Kalau wajah istrimu senyum, itulah gambaran surga. Betul. Wajah istrimu cemberut, itulah gambaran neraka. Pertanyaan saya sama kamu, istrimu lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Alhamdulillah senyum. Ngampung. Huak. Oh, tadi pagi saya dilepas tuh senyum. Karena apa? Karena dengar saya mau ketemu Abah. Gitu. Jadi kalau Rasulullah itu masuk bulan Ramadan senyum, keluar bulan Ramadan menangis. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Masuk bulan Ramadan tersenyum karena banyak pahala, keluar Ramadan sedih karena berpisah dengan Ramadan. Karyawan ACC juga sama. Masuk Ramadan tersenyum, keluar Ramadan menangis. Kenapa, Pak? Masuk Ramadan tersenyum karena dapat ada harapan dapat THR. Keluar Ramadan menangis karena THR tinggal wacana. Setahun lagi. Tahun depan. Ya. Abah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nah, ini sepertinya nyambung terus nih, Bah. Tadi bahas THR. Langsung pertanyaan 10 juga nih. Apa THR termasuk nanti diperhitungkan dalam penghasilan untuk diikut sertakan dalam zakat? Ya. Jadi gajimu setahun plus THR itu dijadikan satu. Kalau sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Nisab itu apa? Batas minimal dikeluarkannya zakat. Batas minimal dikeluarkan zakat apa? Kalau kamu setahun gajimu sudah setara dengan 92 gram emas. 92 gram itu berarti berapa? Kalau 1 gram itu 1 juta. Berarti berapa? 92 juta. Jadi kalau dalam setahun gajimu minimal 92 juta, itu wajib dikeluarkan 2,5%-nya untuk zakat. Lebih hebat teman-teman Kristiani, bro, 10%. Maka ada istilah 1/10.
Nah, kalau 2,5% dari 92 juta kan dikit itu. Iya. Itu akan lebih murah, lebih gampang kalau kemudian gajimu per bulan langsung disisihkan untuk zakatnya. Iya. Kalau setahun penuh, wah itu berat. Makanya kalau ada penghasilan langsung disisihkan untuk zakat. Iya. Seperti tadi yang Abah sampaikan, kalau ada yang masuk jangan lupa. Gak ada yang keluar gak sehat. Iya. Orang minum terus gak ada kencing gak sehat. Betul. Uang masuk terus gak ada yang keluar juga gak sehat. Iya. Sama halnya kamu gini tahu nggak? Sumur itu kalau nggak pernah ditimba dia akan menjadi sumur yang beracun. Betul. Maka kalau pengen sehat caranya gimana? Ditimba terus maka airnya akan baru terus. Orang donor darah mengeluarkan darah itu sehat apa enggak? Sehat. Makanya kalau dia donor darah justru kemudian darahnya akan segar terus. Demikian juga dengan harta. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, kita pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Fadliah. Bagaimana cara memproporsionalkan kebahagiaan di mata Allah sementara cicilan pengabdian kehidupan terbatas atau terhadap Allah? Mohon penjelasannya, Gus. Bagaimana cara memproporsionalkan kebahagiaan di mata Allah? Ya. Jadi begini, kalau kamu mau hitung-hitungan sama Allah itu nggak ada apa-apanya, bro. Semua fasilitas yang Allah berikan itu kan free. Ya. Mata bisa melihat ke sana kemari free, ya kan? Telinga bisa mendengar free. Mulut ngomong tanpa pulsa. Bahkan kita kumpul sama istri rasanya enak, tidak pernah bayar on the deal. Enggak pernah bayar on the deal. Semuanya free. Makanya kemudian pengabdian yang kamu lakukan, niatkanlah semuanya semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk apa yang lain. Jangan pernah kamu menganggap Allah itu seperti ambulan. Tahu nggak ambulan itu sifatnya apa? Dicari hanya ketika kita butuh tok. Jadi Tuhan itu seolah-olah seperti ambulan, dicari hanya ketika kita butuh saja. Maka yang perlu kamu ingat adalah bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Dikatakan idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Tapi wa idza kariha liqa'i fa karitu liqa'ahu. Tapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Kamu mendekat, aku mendekat. Kamu menjauh, aku menjauh. Maka ingat, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Jadi kalau hari ini kemudian Anda bekerja di ACC yang lain cukup, kamu nggak cukup, barangkali ada kelakuanmu yang kurang pantas. Pantaskanlah supaya kemudian Allah memantaskan hidupmu. Saya kasih contoh begini, kalau kamu punya gelas, gelasnya bersih. Gelas ini mau dimasukin kopi, teh, jahe masuk. Dan begitu sudah dikasih, dia bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi kalau gelas kamu kotor, ketika ada teko datang mau ngasih kopi, pasti tidak jadi. Kenapa? Gelasnya kotor kok. Dikasih teh, nggak jadi, gelasnya kotor. Kalau toh dipaksakan untuk dikasih air minum, tetap nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Lah kalau kemudian pribadi kita sudah siap, Allah yang akan memantaskan hidup kita. Kalau belum siap, nggak akan pernah Allah pantaskan. Maka supaya kemudian kamu pantas, dipantaskan oleh Allah, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah. Itu saja, sederhana saja itu. Kowe api ya tak api kata Allah itu. Kalau kamu enggak ya enggak. Jadi standarnya jelas ya. Standarnya jelas, wadahnya harus disiapkan terlebih dahulu. Iya. Ya, kembali seperti topik di awal tadi bahwa kita juga harus menyadari bahwa kita ini adalah undangan Allah di dunia ini, sehingga kita harus beramal sesuai standarnya Allah juga ya. Oke. Ya, masih ada waktu ya. Satu penanya lagi. Oke. Di sini sudah ada dari Samsul. Apa kiat-kiat yang saya lakukan supaya usaha yang saya lakoni mendapatkan ridho Allah apabila modal yang saya pakai berdagang modal dari cicilan kehidupan? Oke. Jadi begini ya, saya pernah ada satu kasus begini. Ada karyawan bank itu keluar dari bank. Alasannya apa? Saya pengen meninggalkan riba, dia keluar dari bank. Setelah dia keluar dari bank, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, dia wadul sama saya. Kiai, saya niat saya mendirikan riba, kerja di bank, saya keluar. Kenapa saya malah sengsara? Jawaban saya apa? Wih, goblokmu, saya bilang. Riba dalam bunga bank itu kan dalam agama multi tafsir. Jadi begini, ada kalimat ad-afa mudha'afah, berlipat-lipat. Yang dimaksud berlipat-lipat itu berapa persen? Beda dengan alkohol. Kalau alkohol itu keharamannya mutlak. Maka ketika Pak Jokowi kemarin bikin kebijakan itu saya respon. Saya bilang sama Pak Jokowi, minuman keras yang dihalalkan cuma satu, es batu.
Karena keras, keras. Kan minuman keras. Iya, karena keras. Itu mutlak. Tapi kalau bunga bank itu ulama masih debatable. Iya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Lah, yang dimaksud dengan yang berlipat-lipat itu lipatannya berapa persen? 100% kah? 50% kah? 20% kah? 5% kah? Makanya kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, ya mendingan kalau kamu masih kerja di situ, ya ikut aja yang boleh gitu loh. Kenapa kemudian memutuskan untuk keluar, kemudian kamu sengsara? Kan goblokmu dewe gitu loh. Ya. Goblok kok dipelihara bro gitu loh. Iya. Jadi kalau memang bisanya masih seperti itu ya silakan. Sama halnya ketika saya ditanya sama anak klub malam, "Bah, gimana? Saya belum punya pekerjaan lain, saya baru bisa bekerja di klub malam, bagaimana?" Ya sudah, dinikmati dulu saja. Ya. Kalau besok sudah ada pekerjaan yang lebih layak, kamu keluar. Ya. Kan begitu. Betul. Tahu gitu kemudian menyalahkan siapa? Uang saya dapatnya gampang, Gus, tapi hilangnya juga gampang. Kenapa? Karena ada uang setan dimakan iblis. Kamu juga salah. Yang ada itu bukan uang setan dimakan iblis, tapi yang pegang uang itulah yang kayak setan, yang kayak iblis. Jadi kalau punya uang gayanya minta ampun. Kalau nggak punya uang wajahnya kayak kotak infak.